Halo Family Seeker, hari ini kita mau ngebahas salah satu artis favorit Mimin Seeker, yaitu Bailu. Mimin suka Bailu melalui drama yang berjudul Arsenal Military Academy pada tahun 2019. Di dalam drama ini, ia beradu akting dengan Shukai. Ada berita yang cukup mengejutkan dari Bailu. Kira-kira ada berita apa? Yuk kita langsung bahas. Pada acara penutupan drama Molly di awal Oktober ini, Bailu mengungkapkan bahwa dirinya sempat jatuh sakit selama 2-3 bulan terakhir ini. Yang anehnya adalah penyakitnya ini tidak diketahui apa penyebab pastinya, sehingga hal ini membuatnya jarang aktif di media sosial pada bulan Agustus yang lalu. Jadi, selama bulan Agustus, Bailu benar-benar off dari pekerjaannya. Ia menceritakan bahwa gejala pertama muncul sekitar tanggal 17 Juli. Saat itu, ia mengalami sakit kepala yang sangat hebat dan sakit ini menjalar ke leher dan bahunya, bahkan sampai ke tulang belakangnya. Rasa nyerinya berlangsung sangat lama dan ini membuatnya sulit untuk beristirahat maupun bekerja. Mungkin ini disebabkan karena jadwal kerja Bailu yang sangat padat sehingga ia menderita kelelahan kronis yang mengakibatkan sakit tersebut. Puncaknya adalah pada bulan Agustus, kondisinya memburuk sehingga ia tidak dapat lagi melanjutkan syuting dan harus menghentikan semua pekerjaannya untuk mencari perawatan. Saat itu, ia memeriksakan diri ke banyak dokter spesialis, mulai dari dokter kulit sampai dokter syaraf. Tapi tidak ada yang bisa menemukan penyebab pastinya apa. Setelah berbagai upaya medis modern tidak membuahkan hasil, maka akhirnya ia mencoba akupunktur dan pengobatan tradisional Tiongkok. Untungnya, kondisinya perlahan membaik. Jadi setelah menjalani pengobatan tradisional, tubuhnya mulai merespon dengan baik. Namun, masa pemulihan itu bukanlah hal yang mudah bagi Bailu. Ia berkata bahwa ia mengalami malam-malam yang penuh dengan rasa sakit, sehingga ia sempat merasa putus asa. Ketika sedang sakit, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Ada 2 kali saat Bailu harus terbang ke Beijing bersama dengan asistennya, dan sepanjang penerbangan itu, ia harus menahan sakit. Ia juga tidak bisa makan dengan baik, sehingga beratnya turun dari 48 kg menjadi 43 kg. Meskipun begitu, dukungan dari para penggemarnya menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Setiap kali ia membaca pesan berisi dukungan dan cinta dari para penggemarnya yang menantikan karyanya, Bailu merasa termotivasi untuk pulih. Melihat pesan orang-orang yang bilang bahwa mereka menyukai semua dramanya dan menantikan proyeknya selanjutnya, membuatnya berpikir bahwa ia harus cepat sembuh dan tidak boleh mengecewakan mereka. Bailu juga menceritakan tentang dokter pengobatan tradisional yang selama ini merawatnya dengan penuh dedikasi. Sang dokter bahkan tidak mau menerima bayaran apapun. Padahal setiap hari, sang dokter harus menempuh perjalanan 3 jam pulang pergi dari desa Sangsan di Ningbo ke Xiangshan hingga larut malam. Dokter ini hanya ingin memastikan bahwa kondisi Bailu bisa terus membaik dan dokter ini hanya ingin Bailu sembuh sepenuhnya. Karena itu, Bailu sangat berterima kasih atas ketulusan dokter tersebut. Jangan-jangan dokternya ini salah satu penggemar dramanya Bailu ya. Kita doakan semoga Bailu bisa terus membaik dan berkarya kembali. Sekarang kita akan ngebahas sedikit tentang karirnya Bailu. Bailu lahir di China pada tanggal 23 September 1994. Jadi usianya sekarang sudah 31 tahun. Ia memulai karirnya di industri hiburan China pada tahun 2016. Ia merupakan artis di bawah naungan agensi Huanyu Entertainment yang dipimpin oleh Yu Cheng sebagai CEO-nya. Ini juga agensi yang menaungi aktor Shukai. Namun, posisi Bailu di Huanyu sebenarnya tidak terlalu kuat dan bisa dibilang ia bukanlah artis kesayangannya Yu Cheng. Hal ini disebabkan karena Bailu dikenal tidak mudah diatur dalam hal pemilihan proyek dramanya.
Bailu mempunyai ambisi dan jalannya sendiri, yang mana seringkali tidak sejalan dengan keinginannya Yu Cheng. Jadi, Bailu sering mengikuti casting di luar proyek Huan Yu. Bailu memang tidak ingin hanya bergantung pada Huan Yu, karena ia menyadari bahwa drama yang diberikan oleh agensinya ini tidak akan cukup untuk membuat karirnya berkembang. Hingga saat ini, Bailu masih mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari Yu Cheng. Meskipun sudah hampir 10 tahun berkarir dan mempunyai status besar di industri hiburan, tapi ia belum juga dibuatkan studio mandiri. Padahal ini sesuatu yang seharusnya sudah dimiliki oleh artis sekelas Bailu. Lalu dengan posisinya sekarang, Bailu seharusnya sudah mempunyai manajer khusus atau manajernya sendiri. Tapi pada kenyataannya, sang manajer pernah menangani 2 artis sekaligus. Bahkan ketika kasus 423 mencuat, manajer tersebut malahan pergi berlibur. Tidak hanya itu, sejumlah brand besar yang ingin bekerja sama dengan Bailu justru ditolak oleh Yu Cheng dan manajernya ini. Lebih jauh lagi, tawaran-tawaran tersebut pada akhirnya dialihkan kepada artis-artis Huan Yu yang lainnya. Lalu, meskipun sudah hampir 10 tahun berkarir, Bailu belum pernah sekalipun terlibat dalam proyek film. Hal ini sering menjadi bahan pertanyaan dari para penggemarnya Bailu. Menurut laporan yang beredar, Yu Cheng ini sengaja menolak beberapa proyek film yang sebenarnya ditawarkan kepada Bailu. Kenapa? Jadi, Yu Cheng ini sering memanfaatkan nama besar Bailu untuk mengangkat talent-talent Huan Yu yang lain. Dalam setiap drama yang dibintangi oleh Bailu, selalu ada upaya untuk menyisipkan artis-artis Huan Yu yang lain agar ikut terangkat popularitasnya. Berbeda dengan drama, kalau di proyek film, Yu Cheng tidak bisa dengan mudah memasukkan talent-talent Huan Yu yang lain ke dalam proyek film tersebut. Makanya proyek film menjadi kurang menguntungkan bagi agensi Huan Yu. Bailu sendiri sebenarnya tidak mempunyai persiapan khusus ketika terjun sebagai artis. Ia juga tidak mempunyai backingan yang kuat atau keluarga yang kaya di belakangnya. Karena itu, semua pencapaian yang ia raih saat ini sepenuhnya berkat kemampuannya merencanakan karir, memilih naskah drama yang tepat, serta membangun koneksi dengan orang-orang yang terlibat dalam setiap proyek. Namun, karena kurangnya dukungan dari agensinya, hal ini membuat Bailu sering diterpa isu-isu miring, seperti contohnya kasus 423. Apa sih kasus 423 ini? Jadi, persaingan di industri hiburan China memang sangat brutal. Banyak bintang yang tumbang bahkan sebelum mencapai puncak. Bailu pun tidak luput dari hal serupa. Karirnya yang melesat cepat membuat banyak pihak mengincarnya. Tragedi 423 menjadi momen paling jelas sebagai upaya nyata untuk menjatuhkan Bailu. 423 menunjuk pada tanggal 23 April. Peristiwa ini berawal dari tuduhan bahwa Bailu membuli dan menyabotase riasan salah satu pemain di dalam drama Till the End of the Moon. Isu tersebut langsung dimanfaatkan oleh banyak pihak sebagai kesempatan emas untuk meruntuhkan karir Bailu. Dari sini serangan kepada Bailu datang dari segala arah, mulai dari black draft, bully massal di medsos, hingga pesan berantai. Tragedi ini sangat besar sampai orang tua yang gaptek pun ikut mengetahuinya. Jadi ini merupakan salah satu kasus cyberbullying yang paling heboh yang pernah ada di industri hiburan China. Padahal kenyataannya, Bailu tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Namun, alih-alih hancur setelah tragedi 423, karir Bailu justru semakin bersinar. Ia muncul di Paris Fashion Week, ia juga berhasil membintangi drama yang berjudul Northward yang tayang di CCTV One, yang mana semakin mengukuhkan posisinya di industri hiburan China.
Mungkin bagi penonton Indonesia, drama Northward ini terlihat tidak istimewa. Tapi di Tiongkok sana, drama ini merupakan proyek yang sangat penting dan luar biasa. Drama ini adalah drama tribute yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, yang mengangkat kisah tentang kanal besar bersejarah di Tiongkok. Dan drama yang bisa tayang di CCTV One bukanlah drama sembarangan. Tidak semua artis bisa mempunyai kesempatan untuk membintangi drama yang ditayangkan di channel nasional tersebut, apalagi seorang artis idola seperti Bailu. Itulah sebabnya mengapa banyak penyerangan terhadap Bailu saat drama Till the End of the Moon tayang. Banyak pihak yang iri terhadap pencapaian Bailu. Serangan demi serangan sengaja digencarkan untuk membentuk sentimen negatif dan merusak citra diri Bailu di tengah sorotan publik. Namun, semua pencapaian Bailu bukan semata-mata karena keberuntungan. Bailu memang layak mendapatkan peran utama wanita di dalam drama Northward tersebut, dan ini semua berkat kualitas aktingnya. Bahkan produser Northward adalah sosok yang sangat mempercayai Bailu dan meyakini bahwa Bailu mampu membawakan karakter Xia Fenghua dengan baik. Itulah sekilas tentang kabar terbaru dari Bailu. Kita doakan semoga Bailu cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!